Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Rahmawati Wahab sebagai guru PI. Yang akan kita bahas hari ini adalah bab 1 untuk kelas 10 PAI dengan judul Berkompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Kita selalu mendengar kata satu itu sukses. Gimana ya caranya agar sukses? Gimana ya mengaplikasikan sukses itu? Lalu ada juga yang selalu mengatakan sukses itu dunia dan akhirat. Nah, kalau menurut agama kita, sukses itu adalah suatu hal yang berhasil diwujudkan, khususnya dalam hal kebaikan atau sesuatu bernilai baik. Pada saat ini, kebanyakan manusia mengukur kesuksesan itu dari jabatan, harta, ataupun keluarga. Semua hal tersebut memang tidak menjadi masalah jika kita ingin meraihnya. Ada beberapa definisi yang menjadi dasar dari kata sukses, seperti kita dapat melakukan hal yang terbaik, kemudian dapat mengurus diri sendiri, fokus pada tujuan yang mau dicapai, kemudian menyeimbangkan pekerjaan dengan semangat, percaya diri, mau membantu orang lain, dan pantang menyerah. Kalau kita melihat di bab 1 mengenai materi ini, kita bisa membagi dua mengenai kompetisi dan kebaikan. Kompetisi adalah hubungan dua orang atau lebih yang saling bersaing untuk mendapatkan kemenangan atau unggul. Sedangkan kebaikan itu menurut KBBI yaitu adalah sifat baik dan berbuat baik. Untuk mendapatkan kompetisi dalam kebaikan, kita dapat mengacu pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Di sini saya bisa melihat bahwa ada kata berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ada kisah inspiratif sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mengawasi di kejauhan tentang yang dilakukan oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Ketika fajar, Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah, kemudian pelan-pelan ke gubuk yang ditinggali oleh seorang nenek tua, lemah dan tanpa bisa bergerak. Umar lalu melihat dengan kondisi itu. Setelah Abu Bakar pergi, kemudian Umar mendatangi nenek itu. Lalu ditanya kepada nenek itu. Nenek itu menjawab, memang ada laki-laki yang datang setiap pagi
Kemudian membersihkan rumah, menyapu, lalu menyiapkan makanan untukku. Setelah itu pergi tanpa berbicara apapun kepadaku. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan atau kebaikan yang kita lakukan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Walaupun kita secara pribadi tidak memberitahukan hal itu. Seperti yang pernah saya dengar bahwa tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Artinya, tangan kanan lebih baik di atas daripada tangan kiri. Jadi lebih baik memberi daripada menerima. Jadi, bagaimana ya caranya agar kita bisa merasakan untuk berkompetensi dalam kebaikan? Ada 6 hal caranya, yaitu dengan nama 6M. Pertama, mengawali dengan membaca basmalah. Kedua, mempelajari ilmu itu dengan penuh semangat. Ketiga, meniru amal kebaikan yang manfaatnya lebih besar. Keempat, melakukan amal baik secara istiqomah dan optimis. Kelima, membiasakan bekerja sama. Keenam, membuat orang lain merasakan manfaatnya tanpa harus diucapkan. Sekarang kita masuk ke dalam etos kerja. Menurut dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 kata dari etos dan kerja. Etos kerja itu definisi untuk etosnya aja sebagai watak dasar dari suatu masyarakat. Wujud dari etos itu dapat dilihat dari struktur dan norma sosial. Sedangkan kerja, menurut KBBI-nya tadi, diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu. Di sini, kita juga bisa mengacu kepada surat atau Quran surat At-Taubah 105. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ada satu kisah inspiratif mengenai etos kerja. Pada suatu hari, Rasulullah melihat Sa'ad al-Ansori. Pada saat itu Rasulullah melihat tangannya yang terlihat hitam dan melepuh. Lalu Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan tangan kamu? Kok hitam dan melepuh?" Kemudian Sa'ad al-Ansori menjawab, "Karena bekerja keras membelah tanah yang keras dan tampak untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarga." Begitu Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung mengambil tangannya dan menciumnya, seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan kepada seluruh umatnya bahwa yang melepuh itu tangannya dari hasil kerja keras itu, dan itu yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa melihat atau mengambil hikmahnya bahwa bekerja keras itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis pekerjaannya, jangan pernah merasa bahwa Rasulullah tidak ataupun Allah tidak melihat mengenai apa yang kita bisa lakukan. Jadi intinya lakukan, kerjakan apapun yang bisa kita lakukan, selama itu bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.
ada 4 tips yang bisa kita lakukan atau terapkan dalam diri kita sendiri. Namanya 4P. Pertama, pertahankan perilaku semangat dalam bekerja. Kedua, pelajari hal baru dan asah keterampilan. Ketiga, perluas pertemanan. Keempat, perlakukan teman sebagai saudara untuk menciptakan suasana kerja yang tenang dan nyaman. Ada beberapa manfaat yang dapat kita lakukan atau kita rasakan dari perilaku kerja keras atau etos kerja tersebut. Pertama, terbiasa menghargai hasil kerja sendiri, kemudian menjaga martabat diri dari orang lain. Kemudian, wujud ibadah dengan ikhlas yang mempunyai nilai, dan terakhir, melatih kesabaran dan optimis. Tanpa terasa, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Kita sudah menyelesaikan judul berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Kita sudah menyelesaikan judul berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.